ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله، تبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وطير كنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم نور قلبي بنور هدايتك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. Mengawali pertemuan kita kali ini, kami ingin sampaikan kepada kita semua dari keluarga besar pengajian Bunda, bahwasanya salah seorang dari orang tua anggota pengajian kita, yaitu Ibu Evi yang bercadar, ibundanya meninggal dunia. Ya, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, menerima seluruh amal kebajikan orang tuanya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Dan bagi teman-teman mungkin yang mau berkunjung, alamatnya itu memang di Lok Semawe, ya, di Lok Semawe. Siapa yang mau pakat-pakat mau kunjung, ya. Nah, jadi saya juga baru dapat kabar tadi ketika mau datang kemari mau ke pengajian. Nah, semoga ketika beliau meninggalkan anak-anak yang saleh, anak-anak saleh ini adalah menjadi satu bahagian yang paling berlara, penyenang jiwa, ya, penyenang ruhnya ketika berada di alam barzah, insyaallah. Dan kita yang masih diberi kesempatan waktu, ya, masih diberikan waktu, mari semua kita bersungguh-sungguh bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apabila kematian telah datang tidak bergeser sedetik dan tidak bisa berpanjang juga untuk sedetik, ya. Jadi oleh sebab itu kematian ini adalah bahagian daripada tanda-tanda pengingat jiwa. Ya, bagi kita semua pengingat jiwa siapa saja, karena kematian itu tidak melihat umur, tidak melihat waktu, tidak melihat tempat. Apabila telah datang ajal, maka tidak bisa bergeser, yang ke depan tidak bisa mundur ke belakang. Nah, hanya saja kita berserah kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang telah Allah berikan kepada kita waktu dan kesempatan ini bisa kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk melakukan amal soleh, dan ketika waktunya tiba diberikan husnul khatimah, yang diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang kita lihat bahwa bagaimana seseorang bisa mendapatkan husnul khatimah, salah satunya adalah tetap berprasangka baik kepada Allah. Orang yang berprasangka baik kepada Allah, maka takdir hidupnya insyaallah dia akan mendapatkan husnul khatimah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, maka kita tetap berprasangka baik kepada Allah, bahwa itu baik untuk kita, baik untuk keadaan kita, baik untuk segala sesuatu, walaupun dalam kasat mata kadang-kadang itu tidak baik. Jadi berprasangka baik ini adalah tauhid yang juga sangat tinggi, ya, bahwa semua Allah itu adalah tidak pernah menyia-nyiakan waktu, Allah tidak pernah menyia-nyiakan keadaan, segala sesuatunya tetap mendapatkan kebaikan apa yang telah Allah beri kepada setiap hamba. Dalam kesempatan kali ini kita akan sambung pelajaran kita tentang ibadah salat, ya. Namun demikian kita tetap mentadaburi ayat, ya, untuk memperkuat daripada perintah dan larangan yang Allah berikan. Jadi orang yang melaksanakan sholat itu dengan yang menegakkan sholat itu berbeda. Yang melaksanakan sholat dia mengangkat takbir, Allahu Akbar, ruku, sujud dan seterusnya. Menegakkan sholat adalah bagaimana menghidupkan ruh dan jiwa kita baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Itu menegakkan sholat. Makanya ketika kita mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa di yaumil akhir, bahwa yang pertama sekali dihisab
Ya, yang pertama sekali hisab adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal perbuatan kita. Jika sholatnya buruk, maka akan bertendensi buruk pada amal-amal perbuatan yang lain. Makanya awwalu yuhasabu bihi yaumal qiyamati shalah, fa in salahat salahat bihi sa'iru amali, wa in fasadat fasadat sa'iru amali. Yang pertama sekali dihisab bukan yang lain-lain. Makanya yang pertama sekali dihisab itu adalah sholat. Jika sholat bagus, akan berpengaruh kepada seluruh anggota tubuh kita ini, lahir batin kita, jiwa dan raga kita. Tapi kalau sholatnya buruk, maka berpengaruh kepada seluruh tindak tanduk kita, lahir batin dan dunia wal akhirat kita. Makanya bahasa sederhana, jika seseorang ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik, cukup dengan memperbaiki sholat. Maka sholat itu menjadi tolak ukur yang paling utama, yang paling pokok di dalam Islam. Kita pada pelajaran kemarin telah membahas sedikit tentang surah Hud ayat 114. Wa aqinas shalah tarafayn nahari wa zulfan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya maka dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat. Karena sesungguhnya ketika engkau menegakkan sholat di dua tepi siang, sholat apa itu kemarin? Yaitu sholat subuh, sholat zuhur, dan sholat asar. Itu dianggap dua tepi siang, dari pagi sampai sore. Dan lakukanlah sholat wasulatan minal lail, dari sebahagian malam, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Maka apa di sini dikatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik ini, yang mana yang ini? Perbuatan baik ini itulah salat yang 5 waktu itu. Maka dia mampu menghilangkan semua karakter buruk yang ada pada diri manusia yang melaksanakan dengan benar. Ya, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal yang telah dikerjakan yang sholat 5 waktu ini, bahkan sebahagian para mufassir mengatakan wazulafa minal lail, bukan saja sholat maghrib dan sholat isya, tetapi termasuk sholat sunnahnya. Karena asal muasal sholat kita itu berawal dari sholat tahajud. Ya dulu belum ada zuhur, belum ada asar, belum ada maghrib, belum ada isya, belum ada subuh. Asal muasalnya adalah sholat tahajud, hanya 2 rakaat. Hanya 2 rakaat. Tidak ada yang 4, 3, tidak ada. Ya kan? Jadi asal muasal sholat itu adalah berawal dari kita hukum syariat Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum diwajibkannya sholat, maka Rasulullah telah mewajibkan dirinya untuk melaksanakan sholat setiap hari itu 2 rakaat, yaitu sholat tahajud di malam hari. Setelah nanti ada perintah sholat, hukum syariat disempurnakan, barulah ada wazulafan minal lail, ya kan, wa tarafayn nahar wa zulfan minal lail, ada di siang hari dan ada di malam hari. 3 di siang hari, subuh, zuhur, dan asar, dan ada 2 di malam hari, yaitu maghrib dan isya. Tetapi maka yang menurut sebagian mufassir mengatakan ternyata bukan hanya maghrib dan isya. Makanya yang bisa menghilangkan semua perbuatan buruk itu tidak cukup hanya sholat fardu saja. Berarti harus ditambah dengan sholat sunnah. Salah satu sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah adalah tahajud dan sholat witir. Sholat tahajud dan sholat witir. Makanya kita katakan kemarin, menurut Imam Ahmad, sampai-sampai orang yang tidak istiqomah di sholat witirnya tidak boleh dimintai persaksiannya. Ini baru sholat sunnah ini, apalagi sholat. Berarti kalau ada yang kita katakan yang sholat wajibnya bolong-bolong, boleh nggak dimintai pertanggungjawaban? Nggak boleh. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah saja tidak boleh dimintai pertanggungjawaban. Tidak boleh jadikan dia saksi, ya kan, kebenaran, membenarkan sesuatu nggak boleh. Kenapa? Ada yang tidak lurus dalam hidupnya. Jadi seperti itu. Nah, berarti bagi kita yang berkeluarga, mencari peluang pemimpin hidup kita, boleh nggak orang nggak sholat? Nggak boleh. Bahkan sekarang kok di mahkamah syariah, apabila seorang perempuan membuat gugat cerai, kalau sebabnya karena tidak sholat, langsung putus. Sebabnya karena tidak.
Karena tidak menjaga Allah, Allah pasti tidak akan menjaga. Tapi kadang kita perempuan nggak tahu, kadang-kadang bukan perempuan di sini. Kadang kita nggak tahu, ya kan? Sibuk sana sini. Udah sebab itu saja sudah cukup. Ya, seperti itu. Nah, kita tapi tidak bahas itu. Saya mau katakan bahwa innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Bahwasanya sesungguhnya sholat yang tadi itu merupakan sholat yang membuat diri kita ini terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang bagaimana? Shallu ra'aitumuni usolli. Sholat ketika engkau melihat Rasulullah sholat. Bukan sholat dari nenek kita, mama kita, enggak. Jadi kalau kita lihat mama kita sholat, kita pun sholat. Itu dalam Islam belum sah, belum boleh. Ya, kita harus ittiba mengikuti Rasulullah. Makanya shollu ra'aitumuni usolli. Melihat Rasulullah sholat. Bagaimana kita lihat Rasul? Rasul sudah nggak ada. Begitu ya. Makanya kita melihat hadis-hadis Nabi. Makanya kita berguru. Nah, di situ nanti kita tahu bagaimana mengangkat takbir, rukuk, i'tidal dan seterusnya. Nah, sahabat sekalian, yuzhibnas sayyi'at, maka dia akan menghilangkan semua perbuatan-perbuatan buruk, bahkan perbuatan yang sangat tercela sekalipun. Dzalika dzikra lil-dzakirin, itulah bagi orang yang ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengingat-pengingat kita. Nah, dalam kesempatan kali ini kita tadabbur sedikit tentang surah Maryam. Surah Maryam ayat 50, ya kan? Coba kita lihat dulu. Surat Maryam ayat 50 ini di dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk mempelajari ya akhlak para rasul dan para nabi, untuk agar akhlak kita menjadi akhlak yang terpuji. Makanya salah satu pendidikan terhadap anak adalah bagaimana memperkenalkan rasul-rasul, memperkenalkan nabi-nabi yang mulia kepada anak cucu kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisanan siddiqan 'aliyya. Ini diperuntukkan kepada Nabi Musa kalamullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wahabna lahum, maka kami telah menganugerahkan. Ya, kita baca doa kan, Rabbana hablana, ya Allah anugerahkanlah kepada kami. Gitu ya. Maka di sini wa wahabna lahum, maka kami telah menganugerahkan birrahmatina, dan rahmat kami curahkan, ya anugerah rahmat kami curahkan, wa ja'alna lahum lisanan siddiqan aliyya, maka kami anugerahkan kepada siapa? Kepada Musa dengan lisan yang sangat benar, tak pernah berdusta. Jadi Bu, kita kalau kita ingin banggakan sebagai umat Islam, kita sangat bangga menjadi seorang muslim. Karena kita punya para nabi, para rasul, yang tertinggi adalah Rasulullah SAW. Itu memang seumur-umur hidupnya nggak pernah dusta. Ada kita jumpa hari ini manusia yang nggak berdusta? Ada? Nggak ada. Makanya dunia teknologi ketika dikaji ini luar biasa dalam Islam. Manusia nggak pernah berdusta seumur hidupnya. Bukan Rasulullah saja, dan di sini dikatakan siapa? Inilah Nabi Musa kalamullah. Aku anugerahkan rahmat Allah yang paling besar kepada Nabi Musa, bahwa lisannya itu sangat benar, tutur katanya sangat baik, tutur katanya sangat mulia. Betapa banyak hari ini persahabatan, pergaulan ya. Ketika kita bergaul, kita bisa tersinggung, bisa enggak ngomong lagi hanya karena lisan, hanya karena kata-kata. Makanya ingin kita katakan bahwa di dalam sholat seluruh kata-kata itu kata-kata yang khair, kata-kata yang baik. Sampai kata-kata pertama bahwasanya kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sholat jangan lupa baca Bismillah. Kenapa? Karena dia memang niat, tetapi kita katakan Bismillah itu tidak saja dalam sholat, dalam semua perbuatan kita. Apabila perbuatan baik tidak diawali dengan Bismillah, maka terputuslah rahmat Allah. Ini harus kita kaji, ya kan? Apabila semua perbuatan baik, saya mau pergi ngaji kan baik, tapi nggak Bismillah, terputuslah rahmat Allah, ditarik rahmat Allah, berkahnya juga ditarik. Makanya segala sesuatu yang kita lakukan itu harus pakai Bismillah dengan menyebut nama Allah.
Makanya kita melihat ketika kita dalam sholat pun Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita mengatakan apa? Allahu Akbar. Itu kan masuk kepada rukun sholat. Niat. Kemudian mengangkat takbir. Allahu Akbar. Dan seluruh dalam bacaan sholat semuanya adalah bacaan arti kata yang sangat baik. Tidak ada yang jelek. Semuanya bahasa positif, tidak ada bahasa negatif. Coba kaji dalam sholat. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Ya kan? Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dan seterusnya. Semuanya kata-kata yang bagus. Nah, itulah diharapkan wa aqimus shalah, di dalam sholat kita mengucapkan kata-kata yang baik, maka di luar sholat pun seperti itu. Jadi kalau ada hamba Allah di dalam sholat dia berkata baik, di luar sholat berkata buruk, berarti belum menjadi karakter di dalam hidup di dalam sholat. Gitu. Makanya di sini kalau kita pelajari para nabi, para rasul, ya kan? Ini dikatakan semua mereka yang bukan dalam sholatnya, dalam kehidupannya, lisannya sangat terjaga. Kita misalnya udah marah sedikit, apa yang keluar dari mulut kita? Marah sedikit. Ya kan? Ada marah sedikit, ada kan keluar kata-kata yang tidak baik. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, wahai Muhammad, katakanlah, lihatlah bagaimana Nabi Musa. Allah anugerahkan kepadanya tutur kata yang sangat baik. Sampai-sampai Nabi Musa ketika berjumpa dengan Fir'aun, maka dia mengatakan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, baguskanlah tutur kata lisanku ini agar Fir'aun paham. Padahal bahasa itu kalau kita mau ambil bahasa yang jeleknya, Fir'aun itu nggak dengar-dengar ya, ya kan? Enggak mendengar, tidak mau patuh. Nah, kira-kira kalau kita dengar orang nggak mau patuh, nggak mau dengar, apa yang mau kita sampaikan? Tapi Nabi Musa tidak, dia berdoa kepada Allah Subhanahu. Justru dia yang memohon kepada Allah agar lisannya menjadi baik, dengan lisannya orang menjadi paham. Makanya kita hati-hati kalau kita baca Rabbi shrah li sadri. Orang bilang kalau kita pidato baca itu, aku bukan Fir'aun. Karena itu doa Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun, walaupun itu menjadi doa untuk kefasihan kata-kata. Makanya berhati-hati. Kalau jumpa guru, jumpa orang-orang saleh ya, kita baca Rabbi shrah li sadri. Bukan. Itu doa untuk menghadapi orang-orang kata. Ya kan? Orang yang nggak dengar. Nah, tapi itu menjadi ucapan baiknya daripada Nabi Musa kalamullah. Nah, kita ingat, saya ingin katakan apa? Bukan saja Rasulullah, ternyata nabi-nabi terdahulu adalah lisan yang sangat baik. Dan kalau kita masuk dalam hukum syariat, lisan dimasukkan dalam ucapan sholat. Makanya seluruh ucapan sholat yang dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam, dengan rukun-rukunnya, itulah dimaksud dengan sholat. Jadi sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka itulah disebut dengan sholat. Makanya setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, setelah itu tidak ada lagi rukun sholat. Makanya boleh bersalam-salaman dan seterusnya. Walaupun hari ini ada orang yang tidak membolehkan setelah sholat salam, itu bukan lagi rukun, sudah selesai. Makanya kita harus mengetahui mana rukun, mana bukan rukun. Orang yang sholat yang tidak mengetahui mana rukun, sholatnya tidak sah. Ya? Dia sholat tapi tidak mengetahui mana rukun dan mana yang bukan rukun, maka sholat tidak sah. Nanti kita akan bahas. Nah, di sini dikatakan apa? Wasfur fil kitabi Musa. Maka Allah mengatakan bahwa ceritakanlah Muhammad. Ini menjadi PR sama kita. Ceritakanlah wahai Muhammad kisah tentang Nabi Musa. Maka menjadi PR bagi kita kalau kita sahabat, kisahkanlah cerita tentang Musa kepada sahabatmu, kepada kawanmu. Kalau kita seorang ibu, kisahkanlah ini kepada anak-anakmu. Tanya nih kita semua, ada nggak kita udah ceritakan semua Nabi, 25 Nabi dan Rasul kepada anak-anak kita? Kalau belum masih PR. Dan Allah mengatakan waktu kita ini diceritakan kisah ini wahai Muhammad untuk kau ceritakan kembali. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyyan. Dia itu adalah nabi yang terpilih, benar-benar nabi yang terpilih, dan seorang rasul dari para nabi yang hadir kita percaya.
yang wajib kita percaya. Ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita percaya. Padahal nabi dan rasul jumlahnya banyak sekali. Ada yang mengatakan 14.000 dan seterusnya, banyak sekali. Nah ini wajib kita ketahui. Nah kemudian dikatakan apa? Wa nadainahu min janibil turil aimani wa qarrabnahu najiya. Apa kata Allah? Dan kami telah meninggalkannya dari sebelah kanan gunung Sinai, memanggilnya dari gunung Sinai. Dalam Mesir sana Bu ya. Dan kami dekatkan dia untuk kami bisa bercakap-cakap. Disitulah Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Mulianya Nabi Musa sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat hukum syariat Islam, hebat lagi. Dekatnya Nabi Musa kepada Allah lebih dekat umat Nabi Muhammad kepada Allah ketika dia sedang berbuka puasa. Itu kelebihan. Maka dikatakan orang yang sedang berbuka puasa, ketika dia mengatakan Allah malakas sumtu, wabika aman, boleh berdoa, itu dekat sekali dia dengan Allah, lebih dekat dengan Nabi Musa saat itu. Makanya bagi kita yang mengaji, waktu-waktu kita detik-detik berbuka, baik di Ramadan ataupun tidak, nggak boleh kita tinggalkan. Karena itu dekat sekali. Kalau dekat bagaimana? Apa yang kita minta diijabah oleh. Tapi kadang kita penghalaunya pun banyak sekali kan. Dari soalnya, ada lompongnya, ya kan, jusnya. Kadang-kadang saat berbuka itu nggak sempat berdoa. Ya nggak sempat berdoa. Ya kan? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bisa kita singkat padat jelas ya. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Baca 3 kali, klek. Nah, baru kita ini. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Boleh? Yang maknanya tercakup luas. Ya, maknanya tercakup luas. Jadi kita karena detik-detik itu kita juga masih haus. Doa yang bisa menyapu rata seluruhnya, ya kan? Bisa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik. Bisa kita doa sama Allah seperti itu dalam ketika kita sedang berbuka puasa. Rabbi habli minas sholihin, boleh. Jadi ketika kita berbuka itu sangat dekat. Maka Allah mengatakan dekat sekali Allah dengan Nabi Musa, agar engkau ketahui dan agar ini kau sampaikan kepada umatmu, kau sampaikan kepada, kalau kita sampaikan kepada kawan-kawan kita. Jadi ini kewajiban. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Lalu Allah anugerahkan lagi kepada siapa Bu? Allah anugerahkan lagi rahmat sayang Allah itu, karunia Allah itu kepada siapa? Saudaranya Harun. Makanya Nabi Musa sezaman dengan Nabi Harun. Karena Nabi Musa ketika hidupnya waktu dia dihanyutkan oleh ibunya di Sungai Nil, lalu setelah itu dia masuk ke dalam pemandian Asia, maka ketika itu mau dibunuh oleh Fir'aun, apa yang terjadi? Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keajaiban yang luar biasa. Ketika itu Fir'aun mau membunuhnya, apa yang terjadi? Maka Fir'aun mengatakan kepada Asia, ini adalah laki-laki kecil yang kelaknya besar akan menyerangku, akan membuat onar untukku, akan menghapuskan kekuasaanku. Tidak, kata Asia, sesungguhnya ini adalah anak yang biasa, yang bukan enggak ada kelebihan apa-apa. Kalau begitu coba ambil bara api, coba ambil susu, coba ambil roti. Ternyata betul bahwa dengan kuasa Allah, bahwa Musa mengambil apa Nabi Musa? Mengambil bara api. Disitulah Bu, makanya nanti ada doa Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri. Karena lisannya lidahnya sudah. Makanya dalam berdakwah dibantu oleh Harun. Jelaskan dalam Quran. Dan ini pun Rasulullah awalnya tidak mengetahui kalau tidak turunnya ayat ini. Beda dengan skripsi kita Ibu. Ada persoalan di lapangan baru diteliti. Kalau ayat Quran ini sudah ada, dikasih tahu. Beda ya? Nah, beda. Ada hipotesa, kan gitu ya? Ini sepertinya begini. Kita nggak panjang tentang itu. Wazkur fil kitab Ismail. Nah, dikabarkan lagi. Ingatkan wahai Muhammad tentang Ismail. Saya mau katakan Bu, di ayat Al-Quran ada kewajiban bagi kita untuk memahami tentang siapa para nabi dan rasul itu, yang Allah katakan mereka itu adalah siddiqan nabiyya. Nabi yang sangat benar, yang nggak pernah melakukan kesalahan. Maka waktu kita bilang Rabbi habli minas sholihin, yang nanti perbuatan hasanat ini ada hukum syariatnya, yaitu sholat. Jangan pakai akar-akarnya, jangan pakai ranting-rantingnya menjadi anak, sholat.
Seperti ini kita pergi salat zuhur, udah kita pastikan anak kita salat Jumat. Jangan kita pergi ngaji nggak tahu anak kita Jumat apa enggak. Begitu kan? Kita pergi ngaji. Karena nanti orang yang masuk ke dalam surga apabila dia beriman, lalu imannya diikuti oleh anak cucunya. Kita sholat, anak kita juga sholat. Nah, maka di sini dikatakan siddiqan nabiyya. Ya, maka dikatakan waskur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Jadi kalau sini shadiqal wa'di, dia adalah orang yang benar-benar, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang benar-benar yang janjinya menjadi seorang nabi, seorang rasul yang dia itu sangat tunduk kepada aturan-aturan yang telah dibuat oleh hukum syariat. Makanya Nabi Ismail yang baru kita kisahkan kemarin tentang bagaimana dia mau disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, engkau pasti mendapati wahai ayah seorang yang sangat sabar. Ya gitu kan dikatakan oleh Nabi Ismail. Maka dijelaskan lagi kepada Rasulullah, shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, yang memenuhi janji yang sangat tepat. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, dimasuk kita Bu. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiya. Maka kata Allah, dan kami perintahkan, kata Allah, kepada kamu untuk melaksanakan sholat. Nah, sholat pada nabi-nabi sebelumnya tidak sesempurna sholat seperti kita. Contoh Nabi Adam, subuh aja, nggak ada zuhur, nggak ada asar, nggak ada maghrib, nggak ada isya, ya kan? Kita ada subuh, ya kan? Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, isya. Makanya kalau orang sholat subuh saja itu hidup pada masa Nabi Adam. Subuh aja, atau maghrib aja, ya, atau zuhur aja, atau asar saja. Kita memang 5 waktu menjadi kewajiban. Ya, 5 waktu menjadi kewajiban. Tambah lagi kita katakan kalau ingin mendekat kepada Allah sampai 2 waktu, yaitu sholat witir dan sholat witir dan sholat tahajud. Makanya fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab ataka rabbuka maqaman mahmudan. Barang siapa yang dia bersimpuh dirinya istiqomah melaksanakan sholat tahajud, diangkat derajatnya dengan derajat kemuliaan. Jadi bukan dibilang kaya. Jangan nanti kalau sholat tahajud, kenapa ya kok belum kaya? Ya kan ada gitu, bukan kaya, ya kan? Maka dikatakan orang yang diberi anugerah wa wahabna lahu, orang yang diberi anugerah oleh Allah, bukan mobilnya, bukan jabatannya, bukan rumahnya, bukan suaminya yang gagah, bukan, tetapi dipahamkan kepada agama syariat ini. Jadi kita takar-takar diri Bu, semana pemahaman kita terhadap Islam, segitulah rahmat Allah yang besar yang Allah beri kepada kita. Kalau belum paham kepada agama Allah, berarti belum diberikan anugerah yang sangat yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Maka Allah pahamkan kita kepada Al-Quran, Allah pahamkan kita kepada hukum syariat. Salah satunya Allah pahamkan kita kepada sholat. Maka kemarinnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, wa ju'ilat qurrata ayun bis-shalah. Ya Allah, jadikanlah kepada diriku pandangan terhadap sholat sesuatu yang menyejukkan, menenangkan hati. Jadi kita merasa sholat itu sesuatu rehat kita. Makanya ketika Rasulullah ditanya, di mana Rasulullah? Rasulullah sedang istirahat. Rupanya ketika lihat di kamar sedang sholat. Kira-kira kita kalau ada kawan bilang, Ibu Ojak, belum ngajar mana? Lagi istirahat. Apa ada dalam kepala kita? Di dalam kepala kita, istirahat itu mau tidur. Ternyata istirahat Rasul itu adalah sholat. Ini kan satu hal yang berbeda antara secara umum dengan secara khusus. Seperti di kamar Bu, ngapain orang di kamar? Tidur. Padahal orang saleh kan tidak seperti itu. Di kamar itu dia bisa jadi kita bilang bertahandus ya. Kalau kita bilang bertahandus seperti Rasulullah di Gua Hira itu, dia muhasabah diri. Jadi kamar itu bukan tempat menghayal, bukan tempat menyendiri, bukan. Tapi tempat kita merenung tentang diri kita. Makanya kita katakan kemarin, sebaiknya kita perempuan ini ada mihrab namanya. Ada tempat khusus di rumah kita, memang untuk kita ruku dan sujud. Dan kalau boleh HP kita pun nggak kita bawa ke situ. HP kita nggak kita bawa ke situ. Memang di tempat kita bermihrab, tempat kita untuk mengadukan unek-unek kita ini kepada Allah, mengadu kepada Allah. Coba lihat, kalau kita udah buat kayak gitu, tuh dekat sekali tersambung dengan apa yang kita mau. Yang insya Allah Allah ridhoi. Jadi nanti amal-amal yang Allah ridho ini harus kita pelajari. Maka dikatakan apa?
wa kana 'inda rabbih mardiyah. Maka itulah orang-orang yang pada sisi Allah yang akan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu amalnya? Amalnya adalah salat. Ya, amalnya adalah salat. Makanya salat itu andaikan terlambat pun tidak boleh ditinggalkan. Makanya ada hukum qada salat. Di beberapa pengajian kemarin kita sudah bahas bahwa qada salat itu sampai-sampai pada perang Khandaq itu Allah memang buat seperti itu, kudrah dan iradah Allah untuk menyatakan kepada kita, oh begitu hukumnya. Bukan Rasulullah nggak mau sholat. Pada perang Khandaq itu tahun kelima setelah Nabi hijrah itu terjadi perang Khandaq, perang pembuatan parit, ya kan? Yang dipimpin oleh Salman Al Farisi, dipercayakan kepada beliau. Apa yang terjadi? Itu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya sekali tarik. Kenapa? Karena disibukkan dengan keadaan peperangan. Apa yang terjadi? Sampai Rasulullah belum sholat zuhur. Bukan dilalaikan, ya? Bukan dilalaikan. Karena orang musyrik yang begitu luar biasa menyerang kaum muslimin. Makanya ketika itu Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku belum sholat zuhur, aku belum sholat asar. Iya, saya juga belum, kata Rasulullah. Wahai Bilal, azanlah. Ketika Bilal azan, maka sholat zuhur berjamaah. Setelah itu iqamah atau qamah. Kemudian setelah itu sholat asar. Setelah itu qomat lagi. Setelah itu sholat maghrib, qomat lagi. Setelah itu sholat isya. 4 kali. Apakah Rasulullah lalai? Itu untuk menunjukkan bahwa ada hukum qadaan. Usolli fardhu zuhri, ya kan? Arba'an rakaatin qadaan lillahi ta'ala. Boleh bilang mustaqbilal kiblati, boleh tidak. Yang penting dalam Islam, rukun untuk sholat itu mengetahui kita ini sedang sholat apa. Sengaja aku sholat zuhur. Zuhur berapa rakaat? Makanya ketika kita nggak bilang rakaat ini pun nggak masalah. Karena zuhur memang qadaan. Kenapa kita katakan qadaan? Karena sudah di luar. Makanya mengqada sholat boleh kapan saja. Itu hukumnya. Mengqada sholat boleh kapan saja karena sudah di luar waktu. Kira-kira kalau Rasulullah 4 waktu ini yang qadaan, kita berapa kali qadaan? Ya. Kita dulu Rasulullah perang Khandaq, lalu dibuat hukum qada. Kira-kira kita nih, karena kalau jamaah kasar kita sadar, karena kita dalam perjalanan sampai saja ini udah berapa kilo nih, 81, 85, dari jauh kita sadar. Ya. Tapi kalau yang qadaan, ada orang yang lupa, ada yang memang dilupakan, ada yang memang melupakan diri. Masih lupa dulu, masih terkecak-kecak sana sini. Ya, umur berapa? Kita udah umur 15. Coba ingat Bu, kalau kita dulu pernah umur 15 tahun dan ada sholat yang tertinggal, itu dibawa mati, tentang hutang yang harus dibayar. Karena umur 15 itu mau dapat haid, tidak dapat haid, hukumnya baligh. Makanya anak kecil kita yang umur 14 tahun sekarang sudah haid, itu belum baligh. Karena arti baligh itu sampai umur, sampai mukallaf, sampai terbeban hukum. Jadi mana tahu ibu nanti anaknya sekarang lebih sehat nih. Umur 9 tahun seperti Aisyah, kan umur 9 tahun udah haid. Maka anak kita 9 tahun belum baligh walaupun sudah haid. Karena haid itu bukan baligh. Baligh itu 15. Makanya anak kecil, cucu saya, umur 3 hari sudah disunat. Kita kalau di sini kan disunat itu umur berapa? Masuk SMP. Umur berapa masuk SMP? Ya kan? Umur 12, 13. Orang kita secara umum nih, kalau kita nggak ngaji, asal sunat berarti dia udah baligh? Belum. Asal udah haid baligh? Belum. Ya. Jadi baligh itu apa? Baligh itu 15 tahun. Baru kalau dia tidak sholat hukumnya haram. Tapi anak kecil kita misalnya tertidur, jangan ibu bilang, udah wajib, kamu udah haid nih, wajib. Nggak begitu. Kita jangan bilang wajib, karena hukum wajib kalau nggak bilang wajib, hukum sunnah kalau dibilang wajib salah, itu kita dapat azabnya juga, dapat siksanya juga. Ini dalam Islam. Jadi kalau ada dulu, maka jangan sibuk kali sholat duha kita, jangan sibuk kali sholat ini apa dia sholat rawatib. Tapi kita sibuk dengan ya mana tahu dulu ada yang tertinggal. Nah inilah menunjukkan bahwa Allah mengatakan wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, hendaklah engkau melaksanakan sholat, menegakkan sholat, dan tidak boleh tidak. Jika ada yang tertinggal maka qadaan.
Nah, jadi kita nanti jika dipanjangkan umur oleh Allah, anak udah besar-besar, coba ingat-ingat dulu umur 15, 16, 17, 18, ya kan? Ada soal-soal kita tinggal itu qadaan zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu bagus sekali kita pegang karena dia memang sholat itu tidak bisa digantikan dengan ibadah lain kecuali sholat itu sendiri. Ya, tidak bisa digantikan dengan ibadah lain. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi di sini apa dikatakan? Bahwa Allah mengatakan, dikatakan lagi itu, wadhkur fil kitabi Idris, dan ceritakanlah, ingatlah tentang Nabi Idris. Innahu kana siddiqan nabiyyan. Dia juga termasuk nabi yang sangat benar, ya. Kenabiannya, ketaatannya, kebenarannya kepada Allah. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Itulah nama-nama yang Allah jelaskan tadi. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Idris, ya, Nabi Ismail. Itulah nabi-nabi kata Allah yang warafa'na, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mau diri kita, anak kita diangkat derajatnya oleh Allah, nggak ada lain yang paling utama. Salat. Derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di situ lalu kita pelajari bagaimana kisah Nabi Idris sampai dia masuk surga sebelum kematiannya kan. Nabi Idris kan udah masuk surga nih, ya kan? Sebelum kematiannya. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat ini menunjukkan luar biasanya ibadah sholat itu. Ya, sampai-sampai kita katakan nanti sebentar lagi setelah Muharram kita akan peringati namanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa ibadah sholat itu udah lewat ya kita ya. Peristiwa itu dan di awalnya di bulan Muharram yaitu bagaimana Rasulullah berhijrah dari kota Madinah dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang amal pertamanya itu setelah berdakwah begitu lama di kota Mekah, maka amal ketika mau berangkat ke kota Madinah itu adalah perintah sholat. Ya, perintah sholat. Tapi jamak kasar qada tadi itu tahun setelahnya. Bahkan jamak kasar itu tahun ke-9 setelah hijrah Nabi. Ya, jangan pikir bahas jamak kasar dulu. Makanya kalau orang udah di pengajian udah bahas jamak kasar, itu udah pengajian tinggi. Karena Rasulullah saja mempelajari jamak kasar setelah apa? Setelah 9 tahun di kota Madinah ketika dia mau berangkat haji. Makanya ketika jamak kasar itu sholat zuhur dijamak dengan asar pada waktu kapan? Ketika di Arafah. Makanya ketika kita haji kan ya, kita berada di padang Arafah, zuhur, sholat zuhur, kemudian dijamak dengan sholat, dijamak kasar dengan sholat asar, ambil dua. Lalu setelah matahari terbenam lalu kita berangkat ke Muzdalifah, ke Mina. Apa yang terjadi? Maka ketika itu kita sholat jamak yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Itu baru ada kapan? Setelah Rasulullah 9 tahun di kota Madinah. Makanya yang paling utama dulu sholat wajib, yang paling utama dulu. Nah, saya mengatakan Ibu, di ayat ini apa kata Allah? Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Maka mereka itulah semua orang-orang yang penuh Allah beri nikmat. Itu hebat. Saya mau katakan kepada kita semua, ternyata ada dulu, ya kan? Yang ditutup sama Nabi kita Muhammad SAW, ada hamba-hamba yang Allah cukupkan, Allah sempurnakan nikmatnya kepada orang-orang tertentu itu. Siapa tadi? Ulaika an'amallahu alaih. Diberi nikmat secara sempurna kepada mereka semua. Siapa? Para nabi dan rasul. Jadi kalau kita mau didik diri kita, maka kita harus mengenal para nabi dan rasul. Nah, makanya hukum syariat per nabi, per rasul itu berbeda-beda. Ya, hukum seperti kita katakanlah kurban Nabi Adam berbeda kan dengan kurban kita kan. Kalau kita lengkap Ibu, syariat kita lengkap sampai umurnya, ya kan? Umur kambing yang mau dikurbankan itu lengkap. Sempurna sekali hukum syariat yang ada di dalam umat Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan apa? Min zurriyati Adama, dari seluruh anak cucu keluarga Adam, wa mimman hamalnahu ma'anuh, sampai kepada Nabi Nuh. Wa min zurriyati Ibrahim, dan keluarga dari siapa? Keturunan Nabi Ibrahim dan Bani Israel. Makanya saya pernah bahas dulu bahwa dari 25 Nabi dan Rasul ada 19 keturunan daripada semuanya berasal dari Nabi Ibrahim sampai ke Rasulullah.
hanya setelah dari yang 19 itu untuk dapat 25 berapa lagi? Itu yang bukan dari keturunan dari Nabi Ibrahim. Itulah mulianya Nabi Ibrahim. Makanya dalam hukum syariat kita lihat ketika berselawat pun dalam salat itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Diabadikan dalam hukum syariat kita menjadi rukun di dalam sholat. Kalau nggak baca salawat itu nggak sah sholat. Hanya perbedaan pendapat pakai sayyidina dengan tidak pakai sayyidina. Tapi karena Rasulullah memuliakan dirinya, tidak mau diangkat-angkat dirinya, maka dia mengatakan kepada dirinya Allahumma shalli ala Muhammad. Ya kan? Rasulullah kan tidak mengatakan aku adalah Tuhan yang sangat mulia, Tuhan yang sangat terpuji. Maka Rasulullah mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Kan Rasulullah salat juga. Itulah ucapan Nabi. Karena dia mengatakan untuk dirinya langsung. Kalau kita mengatakan enggak bisa, mau kita bilang misalnya Bu Faijah gitu misalnya, kan enggak sampai hati kita. Makanya ada sebagian orang mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina. Nah, kita enggak boleh perdebatkan itu karena itu ada hukumnya tersendiri. Nah, kita lihat apa yang dikatakan di sini, wa min zurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadainahu wajtabaina. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya. Mereka ini semua apabila diajak melaksanakan segala sesuatu, mereka tersungkur sujud semua. Jadi orang-orang yang disebutkan tadi, siapa itu? Para nabi, para rasul. Mereka itulah kata Allah, kalau diajak ruku, diajak sujud, diajak apapun, sami'na wa ata'na, mereka bersungkur sujud di hadapan Allah. Maka di sinilah Bu ada namanya nanti sujud sajadah. Kalau mendengar ayat-ayat seperti ini, maka kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan orang yang apabila mendengar ayat-ayat Allah untuk sujud, maka dia bersujud, maka di yaumil akhir Allah akan selamatkan dari azab neraka jahanam. Jadi seperti itu. Nah, tetapi Ibu, coba lihat nanti pada ayat berikutnya, ayat 59. Inilah kejadian di akhir zaman. Ini kejadian di akhir zaman. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Maka nanti kata Allah, nanti di belakangnya, siapa di belakangnya? Itulah kita. Itulah di akhir zaman. Fa khalafa, maka di belakangnya setelah itu nanti kata Allah min ba'dihim, setelah itu apa mengatakan khalfun adaa'us shalah, ada hamba-hamba, ada kaum-kaum yang dia itu meninggalkan ibadah sholat karena apa? Memperturutkan syahwat. Jadi nanti di akhir zaman orang meninggalkan sholat itu biasa aja dan tidak dianggap orang terhina dan tidak dianggap orang yang tidak bermoral, biasa aja. Itu udah terjadi nggak sekarang? Jadi saya duduk sama-sama, dia nggak sholat, biasa aja, dikasih kue juga, dikasih makan, dikasih. Padahal kalau kita lihat Bu, kalau di pada masa Rasulullah, sahabat-sahabat yang tidak tahajud malam, itu ketika subuh berjumpa, itu Rasulullah tidak mengajak dia bercakap-cakap. Jadi kalau ada sahabat yang tidak bangun malam, kalau duduk itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat yang tidak sholat tadi tidak diajak bercakap-cakap. Mau kita bilang apa? Di apa Ibu? Nah, dicuekin bahasa kita sekarang, nggak diopen. Kira-kira kita kok kumpul kawan-kawan nggak diopen macam mana? Itulah hukum yang diberikan kepada orang yang meninggalkan sholat. Dan di yaumil akhir Allah tidak mau bercakap-cakap dengannya. Makanya nanti di yaumil akhir, ya kan, ketika semua ruh-ruh itu berdiri, ya kan, bersaf-saf, maka nanti ada orang-orang yang tidak diajak Allah bercakap-cakap dengannya. Itulah salah satunya adalah orang yang tidak mau ruku dan sujud, tidak mau sholat. Jadi makanya kita kalau dalam pendidikan juga, dalam keluarga begitu juga. Dengan anak misalnya ketika tidak sholat, ada sikap yang menyatakan bahwa tidak suka. Ada sikap, bukan benci, tidak suka. Ada ketegasan, bukan marah. Ada ketegasan bahwa itu tidak boleh di dalam keluarga. Maka dikatakan di sini bahwa orang-orang yang pada akhir zaman nanti, setelah itu ada orang-orang yang tidak meninggalkan salat. Sebabnya apa? Wattaba'us syahwat, yaitu orang-orang yang mengikuti syahwat. Saya ingin kupas sedikit ini. Ini kan sepertinya kan sesuatu yang jauh dari Allah ya, tapi di tengah-tengah kita itu sudah sering terjadi, khususnya di kita perempuan.
tapi bukan perempuan di sini, ya kan? Kita berlindung kepada Allah. Bagaimana mengikuti syahwat? Syahwat itu salah satunya suka sekali kepada kecantikan. Itu syahwat itu. Betapa banyak perempuan-perempuan masa kini yang tidak memahami Islam, lalu dia memakai kosmetik. Dari kosmetiknya itu menghalangi dia untuk berwudu, ya kan? Misalnya pakai maskara. Dari maskara itu, apalagi maskaranya itu dari benda-benda yang memang kita katakan apakah bangkai segala macam, maka dipasangkan. Itu antara dimasukkan ke matanya itu dengan pangkal matanya itu kan ada tempat yang harus masuk wudu kan. Tapi karena udah masuk ke dalam, itu nggak masuk wudu. Kita bilang ini nggak masuk wudu. Atau lipstick, atau alis, banyak sekarang udah. Atau apa namanya skincare macam-macam itu, yang kalau kita pakai berwudu kita tidak masuk air wudu. Tapi kita bilang saja, tapi kalau nggak pakai ini nggak glowing. Tapi kalau saya pakai, tapi tidak masuk wudu, tapi sholat, mengikuti syahwat. Udah. Makanya hari ini kalau ada orang jual kosmetik, pastikan bahwa kosmetik itu halal. Kosmetik itu dibolehkan dan masuk air wudu. Jika tidak, maka dia sholat, tapi sholatnya tidak seluruh itu usalli. Dalam makna apa? Dalam makna menjaga tidak masuknya wudu. Maka dikatakan Rasulullah, wudu itu mampu membersihkan salah dan dosa. Sholat wudu itu adalah ampunan. Dari wudu itu belum sholat. Makanya kalau air wudu tidak masuk air wudu, maka menjadi sholat tadi tidak sah. Hari ini betapa banyak Bu, misalnya kita katakanlah apakah ini apa namanya? Ya kutek, mungkin kutek udah ekstra lah ya, udah yang lebih. Terutama bedak-bedak. Jadi pastikan bedak-bedak. Makanya saya katakan sama kawan-kawan, bagi teman-teman yang sudah kita pastikan sholat ruku sujudnya, ayo berjualan. Karena udah pasti jualannya akan halal juga. Karena dia pertanggungjawabannya bukan kepada dirinya, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang jualan pun dipastikan orang itu sholat apa enggak, Bu. Kalau dia sholat, pasti dia akan menjaga sebagaimana dia menjaga dirinya. Jadi hati-hati yang pakai alis. Yang pakai alis, sekarang udah banyak alis apa tuh? Alis apa namanya? Iya, alis sulam. Itu kalau alis sulam, dia udah tertempel. Maka ketika tertempel, bahan ketika menempel berarti benda yang tertempel tadi yang tertutup itu nggak kena air wudu. Sementara alis wajib dibasahi. Ya, jadi yang kena di alis, yang kena di mana lagi? Yang kena di bulu mata, yang kena di mana lagi? Nih, yang kena di bibir. Tahunya hari ini lipstik yang pakai minyak apa namanya itu? Dia nggak masuk. Kalaupun kita makan 24 kali pun nggak hilang-hilang juga lipstik. Masih ada? Iya, masih ada dia. Nggak hilang. Nah, kalau kita giniin, dikerok, barulah terkelupas. Manalah mungkin kita misalnya zuhur kita begitu Pak kawan, mau sholat, mana pula kita kerok. Nggak mungkin. Hampir langsung begitu ya. Nah, pelembab dan seterusnya. Jadi ini kenapa? Karena mengikuti syahwat. Makanya Bu, di surah ayat 114 kemarin yang kita pelajari tentang wa aqimis shalah tarafayin nahar, itu hendaklah engkau melaksanakan sholat di siang hari dan sholat di malam hari. Itu asbabun nuzulnya adalah penjual kurma yang naik syahwatnya untuk mengganggu perempuan. Maka setelah itu dia sholat asar bersama Rasulullah. Maka kata perempuan tadi, ya Rasulullah, dia menggangguku. Bagaimana hukumnya? Pas masuk asar. Ketika masuk asar, maka ketika itu perempuan itu sholat, ayo kita asar dulu kata Rasulullah. Dan Rasulullah pun sholat asar. Ketika selesai sholat asar, apa yang terjadi? Ketika selesai sholat asar, maka Rasulullah mengatakan, wahai laki-laki yang tadi, yang jualan tadi, jual kurma tadi, apakah engkau tadi sholat asar dengan benar? Iya Rasulullah, aku ikut sholat asar bersamamu. Dosamu tadi telah diampuni oleh Allah. Ya Bu ya? Dosa syahwatmu tadi, karena engkau telah taubat, telah sholat asar yang benar, diampuni oleh Allah. Makanya muncullah hukum bahwasanya orang yang melaksanakan sholat asar tepat waktu dengan benar, yang tidak menunda-nunda dan menyia-nyiakannya, maka sholat asarnya yang betul tadi menghapuskan dosanya di hari itu dan dosanya yang lalu. Dengan hanya sholat asar yang benar yang sekali itu. Lalu sebaliknya, nih nggak boleh pulang dulu ngaji.
apabila salat asarmu sengaja terlambat. Nonton film Korea. Sengaja terlambat atau jumpa kawan asik kali ngomong. Ngomong kan? Kita perempuan kan? Jumpa kawan. Kayak mana kak? Enak kali sana. Oh iya. Luar biasa. Tengok jam 5, tengok jam setengah 6. Masih cerita juga. Apabila engkau menunda-nunda waktu asar, kebaikanmu yang banyak itu pun terhapus. Coba ingat dalam Islam, adil sekali kan? Di sini apa hikmahnya? Enak kali lah dia lah. Artinya apa? Orang yang berdosa tidak boleh putus asa. Karena sekali sholat asar saja mampu menghapus semua dosa-dosanya. Tapi ingat, kalau kamu sudah melakukan itu istiqomahlah. Karena ketika engkau tidak istiqomah, sekali engkau lalai itu juga bisa menghapuskan kebaikan yang banyak. Makanya para mufassir mengatakan ada kebaikan di hari itu, ada kebaikan sejak dia balik. Dari umur 15 tahun sampai ada asal yang terlambat. Nah disitulah kita perlu taubat. Illa man taba. Kecuali orang yang bertobat maka dihapuskan semua dosa-dosanya. Makanya kita hari ini kita bergembira, kita bisa ibadah di hari Jumat, tapi kita juga bersedih. Kenapa? Karena hari ini Jumat terakhir di bulan Zulhijjah. Ini Jumat terakhir di bulan Zulhijjah. Setelah itu sudah selesai. Esok di hari Ahad sudah masuk pada bulan Muharram. Zulhijjah itu bulan yang sangat mulia, yang amalnya berlipat derajat yang sangat mulia yang Allah berikan. Maka bersyukurlah bagi ibu-ibu yang bisa mengibadahi hari ini di hari Jumat dan di akhir bulan Zulhijjah ini. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita menjadi ampunan. Asar kita nanti bu, nih asar kita nanti nih kita lakukan dengan benar, sebab asar di hari Jumat bulan Zulhijjah itu yang benar, dan tambah lagi dengan kemuliaan hafidhu ala sholawati wa sholawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah semua salat, ingat Al-Baqarah 238. Jagalah semua salat, khususan jagalah salat asarmu. Makanya orang tua dulu kalau hari Jumat dia ngajinya zuhur sampai dengan asar atau ba'da, kumpul asar berjamaah, kemudian setelah asar baru ngaji. Orang akhir zaman macam-macam modelnya. Ngaji jam 3 sampai jam setengah 6, pulang ke rumah jam 6 baru Allah. Padahal yang pokok mana? Yang pokok asar. Iya kan? Hafidhu, kata Allah, hafiz. Kalau kita bilang hafiz berarti yang jaga Quran kan? Hafidhu kan berarti yang hafiz, bukan. Hafiz itu yang menjaga hukum syariat, termasuk menjaga Quran, menjaga sholat, menjaga wudhu, menjaga ruku, menjaga syahwat, semua menjaga. Tapi di ayat itu khususan Al-Baqarah 238, hafidhu ala sholawatil wusta. Hafidhu ala sholawat. Jagalah semua sholat, dan hafidhu ala sholawatil wusta. Jagalah asar, karena asar itu kalau nggak terjaga bisa menghapuskan semua kebaikan. Jagalah asar itu, karena kalau kita jaga asar bisa membuat kebaikan yang bisa menghapuskan keburukan. Tapi tidak saja bisa menghapuskan keburukan, tapi ternyata juga bisa menghapus. Makanya kalau kita nggak usah cek kawan kita, ada tetangga kita, oh tetangga saya usah jangan, nggak usah. Kira-kira kita berapa kali asar kita terlambat? Hah? Coba di antara kita yang udah istiqomah, asar itu 4:05. Siapa di antara kita yang sebelum masuknya asar udah berjaga-jaga, udah dengan wudhunya, udah dengan mukenanya, udah nunggu-nunggu asar? Dengan hari-hari masih goreng-goreng risol, jam setengah 6 atau jam 6 baru asar, mana yang lebih kuat? Atau kita yang kantor, jemput anak, setelah itu pulang itu jam 6 baru Allahu Akbar. Hati-hati bu, sedekah kita, ya kan? Sedekah kita, apalagi kita bilang infak kita bilang ya, silaturahmi kita untuk bukan banyak amal-amal tuh. Hati-hati gara-gara asar itu bisa terhapus. Tapi jangan stres. Oh ya Allah, aku semua saja. Aku semua ibarat banjir, Ada pernah kita lihat satu tempat terjadi banjir. Macam mana banjir? Ada rumah, ada ini, nggak usah banjir lah, tsunami lah kita dulu. Ada gedung, ada semua, datang tsunami 15 menit sampai ya, rata semuanya. Itu mata kita, amal ada juga yang kayak begitu. Amal ada kayak begitu. Nah bagaimana membangunnya kembali biar ada rumah sakit, ada gedung, ada semua? Jaga asar.
Makanya saya bilang kita ngaji 14.30 mulai, asar selesai. Karena kita ngaji dangdak preh sholat, bukan mengabaikan. Jangan sampai ngaji asar jam 6 di rumah. Kata suaminya, dek, kenapa? Ya panjang tadi bang kajian bang. Nah, tapi sampai situ tuh nggak ada air apa ini, makanya sholat di rumah. Kebaikan tadi itu bisa nanti baca lagi Bu, baca lagi pendapat para mufassir. Sebagian mengatakan hapus amal di hari itu, tapi sebagian besar mengatakan hapus seluruh. Tapi bagaimana bagi orang bertobat? Bagi orang bertobat dia jaga lagi asar, maka bisa bersih lagi. Makanya kita jika masih diberi waktu oleh Allah bisa asar yang benar berjamaah, itu dosa kita dipastikan sudah dihapuskan oleh Allah. Tapi khawatirnya kalau maut lebih duluan daripada asar, ya kan? Kan banyak orang meninggal sebelum asar, banyak nggak? Seperti saya katakan tadi, innalillah. Udah asar apa belum? Belum. Itu kalau belum bertobat, hati-hati. Dan kalau kita lihat, kalau kita sudah istiqomah di jalan Allah, dijaga waktu sholat tadi untuk mendapatkan ridho Allah, itu asar sangat kita jaga. Makanya saya bilang sama kawan-kawan, kalau kita pakai baju ngaji nih, pastikan baju kita ini kita pakai untuk sholat asar. Tapi kalau udah pulang ke rumah, cepat pulang, gantikan baju itu. Pakailah daster yang segini itu. Itulah dasar asar sama dasternya itu. Kata baju tadi, ya Allah, tega kali lah kau aku. Kau ajak pergi ngaji, kau lewatin asar, kau buka, kau pakai dasar jelek itu dasar asar. Banyak nggak? Nggak ada di sini saya bilang kan? Nggak ada di sini saya bilang. Kita pergi ngaji, lalu tidak bisa sholat di sini karena ada tempat sholat misalnya. Pulanglah ke rumah, kan langsung buka baju. Karena cantik-cantik kali baju ini. Langsung buka baju, lalu ambil. Makanya Bu, baju yang kita bawa ini pastikan kita bawa sholat. Yang pasti bawa sholat. Nah kalau boleh zuhur tadi, inilah sholat zuhur dapat dua dia. Dia dapat zuhur, dia dapat asar. Maghrib kita pakai baju yang lain, dipergilirkan semuanya. Ya, makanya pakai baju ganti-ganti. Kalau ada yang mau diganti, ya kan? Kalau ada yang mau kita ganti, seperti kenapa? Kewajiban kita yang baju dibawa untuk sholat. Nah, pakaian tadi yang syahwat saya katakan, dan banyak orang-orang yang di akhir zaman nanti mengikuti syahwatnya sehingga meninggalkan sholat. Salah satunya pakaian. Betapa banyak juga wanita-wanita yang dengan pakaiannya dia tidak bisa sholat. Dengan pakaiannya bisa terlalu sempit, bisa terlalu panas, bisa terlalu memang tidak enak dibawa untuk sholat, ya kan? Contoh Bu, kalau pakai kain songket dan sempit itu bisa nggak sholat? Dia hanya sebagai pakaian perhiasan, tapi tidak bisa dipakai untuk sholat. Makanya pakaian itu dua, ada pakaian takwa, ada pakaian perhiasan. Pakaian perhiasan tandanya apa? Pakaian yang tidak bisa dibawa untuk bersujud kepada Allah. Kalau Ibu pakai kebaya sempit, lalu pakai rok sempit yang pakai kupnat yang begini-begini itu, kita bisa nggak sujud? Kecepetlah di sini. Nah, makanya pakaian juga menunjukkan ketakwaan seseorang. Dengan leluasa dia bergerak, ruku, sujud, bangun lagi, ruku, sujud, bangun lagi, untuk bisa melaksanakan ibadah sholat. Maka dikatakan di sini banyak nanti katanya Allah di akhir zaman orang-orang yang meninggalkan sholat, adaa'us sholat, wattaba'us syahwat, fasawfa yalqawna ghayya. Ya, maka di sini Allah mengatakan bahwa dan tidak saja meninggalkan sholat, maka ujungnya takdir hidupnya menjadi apa? Kelak orang ini akan tersesat. Tidak main-main. Hati-hati Bu sama kosmetik, sama bedak, sama pakaian, ya kan? Sama waktu kita, sama bergaul kita, itu syahwat semua tuh, ya kan? Karena kata Allah, ghayya itu adalah nanti pada akhirnya orang itu akan tersesat. Inilah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita yang mengaji apa? Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa amanah, dan orang-orang yang mengimani Allah, wa amila salihan, dan orang yang beramal saleh, ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka akan masuk ke dalam surganya Allah, wala yudlamuna syai'a, dan dia tidak dianiaya sedikit pun. Macam mana tidak dianiaya? Dosa yang banyak tadi tidak dihitung. Dosa yang banyak tadi tidak, Allah tidak menganiaya. Padahal dia kan menganiaya diri, tapi Allah tidak menganiaya. Bagi siapa? Illa man taba, kecuali orang mengatakan, ya Allah, aku berpuluh tahun lah asarku jam 5, jam setengah 6, tiap hari pulang kantor baru asar.
Kantor jam berapa? Jam 5. Itu kantor yang menghidupi kita secara duniawi, yang memberi kita kehidupan lah, gaji. Tapi nggak pernah salah-salah di kantor. Tunggu sampai ke Silimun sana, barulah sholat asar. Karena payah nanti. Nah, kayak gitu ya, payah ya. Sampai di Silimun jumpa orang jual rusa, singgah lagi. Ini daging rusa lagi. Sebelum maghrib baru Allah Akbar. Kalau setiap waktu terus begitu, ini masuk kepada orang yang akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk kepada sikap-sikap bisa belum yang meninggalkan sholat Ibu, belum. Ini baru yang tidak menjaga. Makanya arti khusyuk walillahi qanitin, menjaga waktu, menjaga rukun dan syarat sahnya, menjaga pakaiannya, menjaga lahirnya, menjaga batinnya, banyak sekali arti khusyuk. Waqumu, tegakkanlah salat, waqumu lillahi qanitin. Maka tegakkanlah salat itu dengan memperhatikan qanitin, dengan khusyuk. Khusyuk itu apa? Lahiriah kita, batiniah kita. Lahir kita memperhatikan kita ke tempat sujud. Nih, mata kita ke tempat sujud, nggak boleh sejajar. Jadi kalau kita katakan begini, ketika kita angkat takbir, ya, ketika kita angkat takbir, yang disebut dengan orang khusyuk, angkat takbir adalah Allah. Ini kan Allah nih, Allahu Akbar. Waktu Allahu Akbar belum begini ya, Allahu Akbar. Ini mata sampai selesai nanti di situ. Makanya kita nggak tahu kawan depan kita dia pakai jilbab warna apa, kita nggak tahu. Kalau habis sholat kita tahu kok kubu-kubunya gede kali, nah berarti tadi dia lihat. Karena yang dimasuk qanitin dari awal sampai akhir Ibu. Nah kalau kita gaji kita sholat, ada nggak sesekali kita? Apalagi imamnya lama dikit. Ada kan? Itu belum qanitin. Itu belum khusyuk. Karena khusyuk itu mata ketika mengangkat takbir, Allahu Akbar. Ada yang mengatakan sejajar begini, boleh. Ada yang di bawah telinga, anting-anting kalau kita, anting-anting. Allahu Akbar. Nggak boleh begini. Lurus. Ya, lurus ya. Allahu Akbar. Enggak kita lihat sedikit pun orang di depan tuh. Jadi mata, lahiriah kita, lahiriah mata kita adalah ke tempat fokus, kalau istilah orang sekarang, fokus. Tapi kalau fokus itu dua, ada fokus lahiriah, ada fokus batin. Maka khusyuk tadi dua-duanya. Maka khusyuk itu nggak ada bahasa Indonesianya, Bu. Khusyuk itu tidak ada bahasa, makanya tetap dibuat khusyuk. Sama seperti takwa. Takwa nggak ada bahasa Indonesianya. Tetap takwa. Sabar tidak ada bahasa Indonesianya. Ikhlas tidak ada bahasa Indonesianya. Artinya bahasa itu hanya milik bahasa Quran. Tidak bisa diganti dengan bahasa lain. Jadi khusyuk itu lahiriah kita memang di situ, batin kita juga memang di situ. Makanya ketika orang mengangkat takbir masih ingat dia di dompetnya ada uang apa enggak, masih ingat dia ini kompor udah dimatikan apa belum, masih ingat dia nanti sebentar juga, itu belum khusyuk. Tetapi dalam Islam, ketika engkau belum bisa seperti itu, lalu engkau tidak mengikuti angan-anganmu, itu udah masuk kategori khusyuk. Makanya khusyuk itu levelnya berjenjang-jenjang. Dan khusyuk tertinggi adalah khusyuknya Rasulullah. Makanya Rasulullah kita lihat ketika dia Ali bin Abi Thalib, ya kan, ketika dia bersujud, ketika ada tombak kita bilang di kuku dia apa di belakangnya ini, di kakinya ini, ketika dia sedang ini, itulah ditarik. Karena begitu dia sudah menyerahkan diri kepada Allah. Tentu ketika kita baca sejarah itu, hilang kesombongan kita, saya seberapa. Kan kita belum dapat segitunya. Kita ini seberapa. Nah, makanya sahabat semua, ketika kita angkat takbir, sholat kita itu kalau dihitung-hitung dari khusyuknya, dari situ pun udah nggak checklist. Sama Allah, nggak sampai sama Allah. Tapi Allah Maha Pengampun, ya kan? Makanya kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Maka di situ kita mengatakan apa? Astagfirullah, ampuni aku ya Allah dari cacat sholatku tadi. Bukan Alhamdulillah aku udah sholat, enggak. Kayak gitu kan? Kita kan bersyukur nih. Tapi mau kita bilang Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Aku mohon ampun ya Allah dari kurangnya sholatku tadi.
dari kurang khusyuknya, dari waktunya, aku mohon ampun. Nah, kalau kita bilang istighfar, Allah menerima salat kita. Makanya tanda salat diterima apabila seseorang mengatakan istighfar 3 kali. Sampai para ulama kita mengatakan kalau orang misalnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung ambil HP, tanda salatnya tidak diterima. Nggak sempat. Karena kalau nggak istighfar, salat kita memang nggak diterima. Kenapa? Memang banyak. Tapi karena kita kepada Allah mengadu, ya Allah, salat itu sangat cacat, sangat kurang, maka Allah menerima salat kita. Ya, ya. Jadi istighfar itu bukan rukun, tapi asbab tersambungnya salat kita kepada. Nah, di ayat ini mau saya katakan yang walillahi qanitin wa qumu lillahi qanitin adalah kita khusyuk itu adalah memperhatikan gerakan. Contoh, ketika kita angkat takbir, Allahu Akbar. Yang gini terus nih. Nggak boleh gini. Bukan gini ya, Bu ya. Kita tetap berdiri sini, tetap matanya ke situ. Ini nampak nggak di depan kita? Nampak nggak di depan kita? Nggak nampak. Ya kan? Nggak nampak pada satu titik. Pada satu titik nampak. Waktu kita angkat takbir lagi, Allahu Akbar. Ini lurus semuanya. Ini lurus semuanya. Ya, Bu ya? Nggak boleh begini. Nah, ini nggak boleh begini. Kalau senang mungkin suruh mari ya. Tapi kalau sholat begini, ini nggak kepala kita nih. Kepala kita ini lurus. Makanya ketika orang sholat pernah seseorang meletakkan sesuatu di. Nah, kalau nggak jatuh berarti betul rukunya. Kalau masih jatuh berarti masih. Nah, gitu. Kita sholat, taruhkan sesuatu di atas nih, dia nggak jatuh. Ya, ini seperti ini. Nah, kita lihat bacaan ruku itu sunnah. Rukunya ya menjadi rukun. Ya kan? Subhana rabbiyal azim. Kalau tahiyat tadi, tahiyatnya rukun, bacaannya juga rukun. Tapi kalau rukunya menjadi rukun, bacaannya tidak. Jadi kalau ada ibu tengok orang bisa salat, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, betul. Yang salah, Subhana rabbiyal azim, subhana sami Allah. Makanya ada namanya takbir intiqal. Takbir antara satu rukun dengan rukun berikutnya, ya? Takbir antara satu rukun dengan rukun berikutnya seperti ini. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Itu intiqal. Tapi harus tumakninah sejenak. Ya, tumakninah sejenak baru Allahu Akbar. Rabbana lakal hamdu min us-samawati wa minul ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba. Coba lihat nanti yang dari ini kecuali yang sakit ya, Bu ya. Dari Rabbana lakal hamdu, Allahu Akbar. Bisa ini duluan, bisa tangan duluan, gak ada yang salah. Bisa lutut duluan, bisa? Nah, bisa tangan duluan. Tangannya itu sama semuanya menghadap kiblat. Gak boleh begini tangannya. Begini, maka Ibu ya. Kita perempuan ini dirapatkan. Nggak boleh kita perempuan begini. Ini dirapatkan. Nah, Allahu Akbar. Ini kan Allahu Akbar. Lalu kan sujud kembali. Allahu Akbar. Lalu Allahu Akbar. Waktu Allahu Akbar mau naik ke atas harus ada begininya. Ya kan? Harus begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sesuai kesehatan masing-masing. Ya kan? Boleh aja. Tetapi mau saya katakan, yang menjadi benarnya itu ini kan ruku. Waktu begininya, Allahu Akbar, ini kan sujud nih. Allah. Ada gininya. Ada sebahagian Allahu Akbar. Itu nggak disuruh kayak gitu, Bu. Tapi dari sujud duduk sejenak baru naik. Coba praktek satu. Coba itu. Dari sujud dulu. Ya. Allahu Akbar. Ya. Anda rasa nggak kalau kita salat seperti itu? Ya kan? Ada yang model yang salah, coba yang salah.
Yang salah. Allahu Akbar. Ya. Itu salah Ibu. Ya. Enggak boleh dari sujud langsung. Jadi dari salat ada jeda. Ada jeda duduk baru naik ke itu lahirnya. Itu belum ruh itu fisik. Yang fisik saja sudah banyak kadang terjadi cacat dan kesalahan. Nah, jika ini terjadi berulang-ulang bertahun-tahun bahkan tidak mengetahui hukumnya, itulah nanti yang inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu nggak sampai. Makanya koridor diri kita ini catatannya adalah jika masih ada sifat buruk yang sulit sekali kita hilangkan dari tubuh kita, nggak usah kita paksakan, perbaiki sholat. Maka dengan memperbaiki sholat, dia akan lentur sendiri. Kayak kita taruh rinso sabunnya, dia akan luntur sendiri. Tapi kalau sholatnya tidak mau ditegakkan dengan bagus, itu bisa jadi memaafkannya sulit, ya kan? Bangun mungkin dengan malah dan seterusnya. Itu banyak sekali penyakit-penyakit lain yang akan muncul. Nah, jadi takbir intiqal adalah takbir antara satu takbir dengan takbir berikutnya. Nah, makanya di sini saya ingin katakan, ingin saya sampaikan ya tentang sholat tadi untuk mengetahui mana rukun mana tidak. Kita takut lupa, biar saya bacakan. Yang pertama, niat itu adalah rukun. Ya, niat rukun. Tapi niat dengan bacaan niat berbeda ya. Niat adalah yang di dalam kalbu kita. Makanya lafaz niat usolli fardhu zuhri arba'an rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu ucapan niat. Dan ingat yang tadi bismillah, kita mengawali bismillah itu kita ucap bismillahirrahmanirrahim. Maka nanti begini deh Bu. Ketika orang bilang misalnya begini, bismillahirrahmanirrahim. Ada orang nggak lafaz niat bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ada orang bersamaan bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'ah. Kayak gitu ya. Allah. Ini dia tasdikkan hati. Karena niat itu diucap dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dilakukan dengan anggota perbuatan. Jadi sekali 3 itu sekali tarik. Sekali tarik. Tapi ada orang nggak bisa begitu. Dia niat dulu. Allahu Akbar. Ada yang duluan baru takbir. Boleh dua-duanya. Ya? Nah, yang nggak boleh yang kelamaan. Allah. Karena apa? Supaya jangan ya. Nggak boleh ya. Ya kan? Untuk nggak boleh terlalu lama. 2 harkat. Allahu Akbar. Nggak boleh lama kali. Akbar. Nggak boleh. Sama-sama kita tahu ya. Tapi kan ada dalam kehidupan. Karena dia belum khusyuk. Dia masih mencari biar gitu kan. Nah, itu nggak diajarkan dalam Islam. Makanya kita harus pelajari dulu makna Allahu Akbar. Itu adalah tauhid uluhiyah. Bahwasanya bagaimana kita tidak menyamakan Allah dengan segala sesuatu dengan mengucapkan Allahu Akbar. Artinya khauf kita, takut kita kepada Allah udah penuh waktu kita bilang Allahu Akbar. Ini udah yang paling penting ini salat nih, nggak aku ingat yang lain lagi. Udah begitu waktu kita angkat takbir. Tapi kalau hanya belajar salat, tidak belajar yang memahami makna keagungan ucapan Allahu Akbar, itu masih ingat sana sini. Kita buka jumpa presiden, masih kita ingat yang lain. Piring-piring kotor kita masih kita ingat. Ini presiden depan kita, piring kotor kita ada kita ingat. Emas kita pun nggak kita ingat. Ya kan? Jangan ada piring kotor. Makanya sekarang udah berhadapan dengan Allah. Udah tinggalkan semua. Allahu Akbar. Nggak ada ingat yang lain lagi. Bagaimana agar kita qanitin tadi tidak ingat sama yang lain? Pahami tentang Allah. Allah adalah zat yang kalau kita sedih, dia bisa menggembirakan kita. Ya kan? Kalau kita sedih, bisa menggembirakan kita. Kalau kita punya masalah, Allah bisa menarik masalah kita. Ya, kalau kita dibenci oleh orang, ya kan? Allah bisa mencintai kita. Kalau kita mengadu kepada, makanya orang tadi semuanya menjadi kecil, yang besar adalah, dan Allah adalah setinggi-tinggi harapan. Karena Allah tidak pernah menolak harapan manusia.
Andaikan manusia masih ada harapannya kepada Allah, maka Allah tetap masih menerima manusia itu. Tapi kita kalau berkawan, 3 kali aja kita jemput dia terlambat, keempat kali nggak mau kita jemput lagi. Ya kan? Dengan manusia, kita percaya sama dia 3 kali, setelah itu nggak ada lagi. Makanya ketika semua orang tidak mempercayamu, ketika semua orang tidak menyukaimu, nggak usah putus asa. Allah masih menerimamu. Allah lah tempat kembali. Jadi ketika kita angkat takbir Allahu Akbar, kita udah indah kali tuh, udah enak kali kita tuh. Kenapa? Udah bersama yang kita cintai dan yang mencintai kita. Ya, yang mencintainya dan mencintai. Tapi kalau manusia bisa jadi kita mencintainya, dia kenal pun enggak. Kan ada orang bilang aku dekat kali sama dia. Tapi kenal sama dia. Yang mana saja astagfirullah. Kenal dia. Padahal kita udah rasa macam mana? Kenal luar biasa. Nah, itu yang pertama ya, niat takbir Allahu Akbar dengan lafaz itu termasuk kepada apa? Rukun. Berdiri bagi yang mampu juga termasuk kepada rukun juga. Bagi yang tapi bukan berdiri bagi yang, berarti kalau nggak mampu boleh duduk, kalau nggak boleh duduk boleh berbaring, kalau nggak bisa berbaring ditasdikkan di dalam hati, maka itu termasuk pada rukun. Makanya jika ditinggalkan maka dia tidak sah. Nah, kemudian ucapan Allahu Akbar, takbiratul ihram, ucapan takbiratul ihram dan mengangkat takbir itu juga termasuk kepada rukun daripada sholat yang nggak boleh juga kita tinggalkan. Nah, kemudian mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Maka ada yang angkat tangan, ada juga yang tidak mengangkat tangan kan? Maka dia tidak termasuk kepada rukun. Ada yang angkat, ada yang tidak. Ada Allahu Akbar, ada yang langsung begini. Ya. Kemudian apalagi ta'awuz. Ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu bukan rukun. Itu bukan rukun. Karena kalau kita baca juga boleh, tidak kita baca juga tidak mengganggu sholat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak kita baca a'udzubillah, enggak masalah. Nah, kemudian apalagi membaca doa iftitah. Doa iftitah juga bukan rukun. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, bukan. Nah, jadi kalau misalnya ada ibu nanti mau cepat mau jemput anak belum mau sholat zuhur kan, mak terlambat nih, nah gitu. Jadi Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Enggak usah baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, karena itu dia bukan rukun. Dia sunnah. Kalau kita baca maka kita dapat pahala. Nah, kemudian apa? Membaca Al-Fatihah hukumnya rukun. Makanya tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Bagi yang tidak baca Al-Fatihah maka dia tidak, kecuali di sholat berjamaah. Sholat berjamaah Al-Fatihah kita sudah terwakili dengan apabila imam memberi jeda waktu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jangan diam. Aku kan nggak baca Fatihah, udah tadi Fatihah. Enggak. Kalau imam kasih jeda, bismillahirrahmanirrahim. Baru ihdinas siratal mustaqim, langsung imam bilang Allahu akbar. Jangan dihabiskan. Ihdinas siratal ladzina. Enggak boleh. Karena kita ikut bacaan kita sudah terwakili sama. Tapi kalau diberi waktu, itu Syafi'iyah, Ibu. Pendapat Imam Syafi'i, maka secara umum orang yang salat berjamaah tetap membaca surah Al-Fatihah, tapi jika diberi waktu oleh imam. Jika tidak diberi waktu oleh imam, maka kita memutuskannya lalu ikut ruku. Banyak nggak Bu tengok orang salat berjamaah dia terlambat ruku sendiri, sujud akhir. Nah, ini belum masuk kita memang kan. Sujud terakhir gitu juga, imam sudah Assalamualaikum baru Allahu Akbar. Karena sujud paling bagus itu sujud terakhir. Kalau salat sendiri. Kalau salat berjamaah harus ikut kepada imam. Jadi kalau kita bilang belum selesai, kita pun imam udah bilang Assalamualaikum warahmatullah, kita pun Assalamualaikum. Masa kita kejar-kejaran, nggak bisa. Ya, karena kita sudah terwakili sama. Ini tata cara sholat dengan imam. Membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah setelah Al-Fatihah sunat. Jadi kalau ibu misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, Allahu akbar, boleh.
Kalau sholat sendiri, tapi nggak dapat pahala membaca itu, ya kan? Nggak dapat pahala membaca itu. Padahal membaca satu surah itu juga pahalanya luar biasa. Kemudian apa? Takbir intiqal. Yang saya katakan tadi, takbir intiqal itu adalah antara satu sholat dengan satu takbir dengan rukun berikutnya seperti tadi. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, Allahu akbar. Kadang-kadang kita nggak bilang Allahu akbar, saking khusyuknya mungkin ya, nggak bilang. Langsung berdiri aja kita, ya kan? Seperti kita salat ikut imam kan gitu juga, langsung kita berdiri. Itu tidak menjadi batal salat kita. Kemudian rukuknya rukun. Bacaannya tidak, rukuknya rukun. Bacaan zikir ruku hukumnya sunnah. I'tidal masuk kepada rukun. I'tidal, Rabbana lakal hamdu fis samawati. Allahumma Rabbana kalau kita ikut jamaah. Bukan sami Allahu liman hamidah, kita pun sami Allah, enggak. Allahumma Rabbana. Jadi waktu imam bilang Allah sami Allahu liman hamidah, kita bilang apa? Allahumma Rabbana lakal hamdu fis samawati wa fil ardi. Bukan Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Karena kita mengaminkan yang dibilang oleh imam. Nah, bacaan zikir ruku sama kita saya bilang tadi adalah sunnah. I'tidalnya bangunnya adalah rukun. Bacaan zikir i'tidal, bacaannya Rabbana lakal hamdu, bacaannya sunnah. Bacaannya. Ini jangan pulang ini Bu, aneh kan ngaji situ. Kok banyak kali ya. Bacaannya ya Bu. I'tidalnya tetap rukun, bacaannya sunnah. Supaya nanti jangan ketika misalnya kita ada yang mau cepat atau apa, ketika kita tinggalkan, kita tahu bahwa salat kita tetap sah. Salat kita tetap sah. Kita baca ini bukan untuk meringan-ringankan. Saya bahas ini bukan untuk meringan-ringankan, tapi mana tahu ibu dalam kondisi yang sangat singkat, sangat ini, misalnya seperti ibu pergi umrah. Orang bilang, ini di Makassar ya, di Kuala Lumpur. Oh, orang udah siap, aku nggak tahu sibuk makan cendol dia mungkin ya, makan tom yum di Kuala Lumpur. Orang udah ini, oh dia baru sholat dia. Nah itu rukuk tadi tinggal gerakannya saja, nggak usah lagi karena kalau nggak sholat kan nanti kapan lagi sholatnya? Dia tetap sholat tapi menjaga yang rukun saja. Nah bacaan zikir sujud juga seperti itu, sujudnya rukun, bacaannya tidak. Duduk di antara dua sujud rukun. Duduk di antara dua sujud itu adalah rukun. Bacaan zikir duduk di antara dua sujud. Bacaan zikir duduk di antara dua sujud. Tidak rukun. Ya kan? Tidak rukun. Bacaannya tidak rukun. Duduk tasyahud awal sunnah. Iya, sunnah. Tasyahud awal bacaannya itu semua sunnah ya Bu. Selawat kepada Nabi di tasyahud awal juga sunnah. Nah, kunut ketika subuh itu sunnah. Kunutnya itu adalah sunnah. Jadi jangan, bukan bid'ah. Nah ini sekarang ada di akhir zaman, saya banyak lihat videonya dikatakan bahwa kunut itu bid'ah. Bukan, karena Rasulullah pernah sekali waktu dengan sahabat membaca kunut, tapi pernah sekali waktu tidak membaca. Yang pernah dilakukan Rasulullah itu berarti bukan bid'ah ya. Nah kemudian duduk tasyahud akhir, duduknya itu adalah rukun, bacaannya rukun. Bacaannya rukun. Tasyahud awal tadi sunnah, tapi tasyahud akhir ini adalah rukun, bacaannya pun rukun. Bacaannya, duduknya itu adalah rukun. Macam mana duduknya? Nah, ini duduknya. Duduknya Ibu, kecuali kaki yang udah keseleo udah ini ya. Ini kan begini. Duduk. Iya. Ya kan? Duduk. Ini dilipat ke belakang. Dilipat. Ini posisinya begini. Ya kan begini ya? Ini begini ya? Nggak boleh begini. Ya, ini begini. Nah, didudukkan di sini. Dan kuku kita, kuku induk kuku kita menghadap kiblat. Induk kuku kita semua menghadap kiblat. Waktu nanti tasyahud akhir dimasukkan ke dalam, duduk kita masukkan ke dalam, ini tetap seperti ini. Dan posisi badan nggak boleh begini saja khusyuknya. Boleh begini ya, tapi tetap tegak.
duduknya tetap tegak. Ini pinggang kita ini tetap tegak. Banyak ibu lihat orang salah begini, kayak begini nih, kecuali udah bungkuk. Tapi kalau belum bungkuk dia tetap tegak, kaki masukkan ke dalam yang akhir, kemudian setelah itu semua kaki kita ini kuku-kukunya menghadap ke kiblat. Nah, itu posisi tasyahud akhir. Dan bacaannya, posisi duduknya itu semua adalah rukun. Selawat kepada Rasulullah itu juga termasuk rukun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salam pertama rukun. Salam kedua rukun. Jadi kalau salam pertama kemudian kita ternyata buang angin, nggak ada masalah. Tapi kalau salam pertama nggak dapat, berarti kita harus ulang semua dari rakaat 1 sampai rakaat berikutnya. Salam kedua adalah rukun. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ada 5 menit lagi? Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Dari awal sampai akhir. Oh, kalau yang tasyahud awal. Tasyahud akhir sampai fil alamin innaka Hamidum Majid itu semuanya rukun. Tidak, bukan sampai Allahumma shalli ala Muhammad. Bacaan tasyahud akhir kita sampai salam. Makanya dikatakan bahwa sholat itu adalah diawali dengan takbir, dengan perhatikan rukun-rukunnya, lalu diakhiri dengan salam. Sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan bagi kita yang ingin mendekat kepada Allah, tambah sunnahnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min masiihid dajjal. Itu ibu kalau kita lihat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ya Allah jauhkanlah aku dari azab jahannam. Itu adalah kesengsaraan dunia dan kesengsaraan akhirat. Wa min adzabil qabr, dan jauhkan azab kubur. Sampai-sampai Utsman bin Affan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diselamatkan dari azab kubur dengan menangis. Maka ditanya, "Wahai Utsman, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah?" Benar, tetapi tidak menjamin pun selamat dari azab kubur. Jadi kita berdoa kepada Allah setiap kali sholat agar diselamatkan dari azab kubur, karena orang yang dijamin masuk surga pun tidak dijamin dari azab kubur. Azab kubur itu lumayan tuh. Lumayan. Kenapa? Dari innalillah sampai hari kiamat terjadi. Dari innalillah sampai hari kiamat, siapa yang duluan? Kalau undangan kan sampai dengan selesai, dari jam 11 sampai dengan selesai. Azab kubur kayak gitu. Dari mulai sampai dengan selesai. Selesai kapan? Sampai terjadi hari kiamat. Azab kubur itu ditampakkan neraka-neraka yang akan ditempati, padahal belum ditempati, tapi dinampakkan pagi dan sore. Dan orang yang selamat dari azab kubur ditampakkan surga baginya dari pagi sampai sore, padahal belum masuk surga. Itulah keindahan yang diberikan Allah. Nah, wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah dunia dan fitnah kematian. Fitnah dunia itu apa? Kita fitnah dunia, contoh ya, kalau kita misalnya makan enak. Kalau kita makan enak, dibilang dari mana itu hasilnya? Misalnya seperti itu fitnah dunia. Kita pakai baju bagus, dari mana duitnya itu? Itu fitnah dunia. Kalau kita pakai baju jelek, kering kali itu. Kalau janda, dia pergi ngaji, fitnah dunia. Coba dia mengaji, padahal dia bukan. Kan? Itu fitnah dunia. Fitnah mati adalah itulah orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak bertaubat sebelum mati. Fitnah mati artinya apa? Akan terjadi kecelakaan ketika di alam kubur. Baru dia tahu, ya Allah rupanya harus sholat, rupanya harus ini, nggak tahu dia ada itu di alam kubur, nggak tahu dia. Kan kita kalau ngaji ada yang kayak gitu kan? Ya Allah baru ku tahu. Segitunya sholat asar rupanya. Syukur belum mati. Kalau nggak ada pindah mati. Ya kalau nggak ada pindah mati. Kenapa? Ada 2 kali mungkin dia sholat asar yang terlambat. Dan dia tidak mengistighfar itu, ya kan? Ini fitnah mati.
Jadi fitnah kematian itu adalah ketika kita belum betul-betul bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan baru tahu ketika meninggal. Coba kita ya. Kita menutup aurat nih kapan kita tahu? Bu, kan dulu kan kita nggak menganggap bahwa menutup aurat ini wajib. Makanya anak SMA dulu kan pakai royone yang pakai kedut-kedutan itu, ya kan? Kan orang tuanya juga dengan senang hati untuk ini ya, pesta pernikahan. Sekarang pesta pernikahan orang pakai jilbab kan? Dulu ada pakai jilbab. Makanya waktu dalam kubur baru dia tahu, nggak boleh rupanya. Gara-gara itu aku disiksa. Iya, gara-gara itu disiksa. Kencing. Banyak kali, ya, banyak sekali. Nah, sampai ketika hari ini pun kita menutup aurat yang setahu kita ini udah sempurna. Kalau dikaji lagi misalnya belum sempurna misalnya ya. Nanti baru tahu ketika udah lama belum sempurna rupanya seperti ini. Nah, disitulah kita perlu belajar agama. Nah, di situ kita mohon kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan fitnah mati. Jika pun ada, selamat. Jika ada selamat. Betapa banyak Bu contoh kita di ibu rumah tangga beli furnitur lah kita bilang, pajangan-pajangan rumah. Kita nggak tahu asal cantik beli, ya kan? Nggak tahu kita. Itu fitnah dunia. Pergi kemanapun bawa barang Bu, sampai berapa kilo, sampai bayar lagi sanggup juga bayar lagi. Sampai di rumah dipajang semua. Udah masuk dia ke dalam kubur, udah tahu, oh itu perbuatan sia-sia. Baru tahu itu perbuatan sia-sia. Banyak nggak kita beli sesuatu yang nggak kita butuh? Cuma kita suka lihat aja, nggak dipakai pun. Dipajang pun kita nggak lihat. Pesta pernikahan, pakai apa sekarang? Apa namanya? Yang rame-rame kawannya apa namanya? Siapa? Brismet. Ya kan? Itu kan hari ini kayak rukun pernikahan. Hari ini fitnah dunia tuh udah seperti rukun pernikahan. Kalau nggak ada yang membersamai anak tuh nggak jadi. Belum jadi. Harus ada itu dulu baru jadi kan? Itu udah seperti rukun pernikahan. Kayaknya kalau ada itu nggak jadi. Itu fitnah dunia ya. Kita pergi ke duri, kalau nggak pakai gelang 20 nggak pergi ke duri. Itu rukun enggak loh pergi ke duri. Iya. Makanya itu kita belajar agama. Kalaupun nggak ada itu, kita tetap wajib pergi, ya gitu kan? Makanan gitu juga. Kalau nggak lengkap, kita nggak mau ajak kawan makan. Kayak gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ajak kawannya makan. Macam mana bang diajak? Ini cuma ada asam garam sama ini aja. Tunggu lengkap semua kayak idang darah barulah ajak makan. Kapan mau diajak kawan makan kayak gitu? Dia mau nggak pernah masak kan? Nggak bisa. Ya, jadi ini seperti fitnah dunia. Pakaian kita itu fitnah dunia juga. Jadi makanya ketika kita baca itu tuh lengkap semua. Jangan sekedar kita pikir itu bacaan saja, bukan. Itu luar biasa manfaatnya. Nanti kita berteman-teman, berkawan sama orang paling pandai, orang paling kaya, biasa saja. Bukan seperti kawan sama malaikat. Ini kalau bukan orang kaya kayaknya nggak bisa ngomong. Jangan nanti kita nggak dibaleni lagi. Dia nggak sholat pun jangan tegur dia, nggak dibawa kita lagi. Enggak, tegur aja. Kita merdeka, tapi sopan. Itu fitnah dunia. Kita bersahabat, berkawan, bergaul, mencari pekerjaan. Betapa banyak hari ini orang mencari pekerjaan sampai-sampai melekangkan, kita katakan, busana muslimahnya demi untuk mendapat gaji. Dan betapa banyak ibu-ibu yang sangat gembira ketika anaknya menjadi, misalnya apa kita katakan, seorang perempuan yang menampilkan tubuhnya, kecantikannya, dan dia dapat gaji, dan uang gajinya diumrahkan orang tuanya, dihajikan orang tuanya. Masa apa enggak? Uang haram. Kan? Uang tampilan haram. Itu fitnah dunia. Kenapa? Rezeki dapat kan? Tapi tidak dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekedar bacaan, tapi ini luar biasa. Makanya kata Rasulullah, hendaklah ketika selesai sholat sebelum salam ucapkanlah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Masih dajjal ibu itu hebat lagi. Nanti di akhir zaman semoga Allah nggak jumpakan kita dengan dajjal. Dajjal itu bahasanya adalah bahasa mata satu. Mata satu itu artinya dia tidak melihat kebenaran, yang dia lihat adalah kemungkaran. Dajjal itu nanti di akhir zaman kalau dia bilang turun hujan. Kita bilang, ya Allah, ini Nabi Isa, turun mana bisa, gitu. Kalau dia bilang ini tumbuh. Kalau dia tanam langsung tumbuh.
Kalau dia misalnya air sungai nanti alirnya ke kiri, ke kanan, bisa ke kanan. Jadi dia menakjubkan ketika engkau melihat, maka engkau mengatakan mungkin inilah nabi terakhir. Mungkin inilah. Jadi kalau kita belum belajar Dajjal, pasti semua kita percaya. Hari ini aja apa kita bilang, kisi-kisinya itu udah nampak. Ada orang mengaku bisa bercakap-cakap sama malaikat, ada yang mengaku bisa bercakap-cakap sama Munkar Nakir, ada yang bercakap-cakap dengan Allah, ada yang kasih training sama Allah 40 hari. Ada hari ini di akhir zaman, ya kan? Dia bercakap-cakap sama Allah. Dan kalau ditanya malaikat Munkar Nakir, bilang aja namanya, pasti selamat. Ada passwordnya, sebut saja namanya. Padahal kalau dalam tauhid kita tidak disebutkan begitu. Dan ketika wali Allah tidak boleh menyatakan dirinya wali. Makanya orang baik nggak bilang dirinya baik. Orang baik itu yang bilang dia baik siapa? Orang lain. Dia nggak mengatakan aku baik kali. Siapa bilang? Dirinya nggak sah. Karena wali tidak boleh mengatakan dirinya wali. Yang mengatakan wali adalah orang baik. Nah, jadi di akhir zaman itu terjadi. Makanya Dajjal, kita bermohon kepada Allah, kita terhindar dari percaya kepada Dajjal. Ya, percaya kepada Dajjal. Dan insya Allah orang-orang beriman insya Allah diselamatkan Allah dari Dajjal. Dan sebelum itu dalam setiap sholat, lima waktu, baik sholat sunat maupun sholat fardu, kita bermohon kepada Allah diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Mungkin ini kajian kita hari ini, ya, kita tidak dari A sampai Z ya, tapi bagi yang bertanya nanti dipersilakan untuk pertemuan berikutnya. Kita akan masuk juga nanti bagaimana sholat adha, bagaimana sholat jamaah, bagaimana sholat asar, dan sholat-sholat yang lain. Seperti sholat tahajud, bagaimana cara mengerjakannya, sholat safar, kemudian masuk kepada sholat wudhu, masuk kepada sholat duha, dan sholat-sholat yang lain, sholat hajat. Ini adalah bahagian yang paling praktis untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan sebagai seorang ibu, itu adalah tirakat kita untuk anak-anak kita. Tirakat, cara kita bagaimana menyelamatkan anak-anak kita. Dan untuk besok ibu, itu ada kajian jam 9:30 kita mulai, insya Allah. Itu adalah berbenah diri untuk menjadi ibunda hafiz dan hafizah. Jadi bagi ibu yang berkenan hadir, bisa hadir 9:30 kita mulai jam 9 lah dari rumah. Karena sebelum zuhur sudah selesai. Bagi ada anak kecil, bawa anak kecil. Yang nggak ada bawa anak kecil, nggak usah bawa anak kecil. Yang sibuk cari anak orang pula. Yang ada anak kecil, bawa anak kecil. Yang nggak ada anak kecil, karena ini bukan untuk anak kecil saja, bukan yang masih ibu muda saja, tapi untuk seluruh kita. Kenapa di dalam Islam pertanggungjawaban kita kepada anak kita sampai anak kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah, ya kan? Tapi materi kita besok adalah bagaimana berbenah diri menjadi ibunda hafiz dan hafizah. Apabila anak kita misalnya belum sekarang, bisa jadi ke anak cucu kita. Karena dalam Islam, apabila ada satu saja anggota keluarga kita hafiz dan hafizah, insya Allah seperti kita bawa kendaraan mobil, kita akan masuk dalam jamaah itu. Kita akan masuk ke situ dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini bagi yang mau mendaftar itu bisa di absen. Kenapa daftar? Karena kita juga menyiapkan makanan supaya tahu porsinya berapa. Tapi tidak dipungut bayar. Kenapa gratis saja? Ya karena kita memang melakukan ini sukarela saja, tidak ada tuntunan apapun. Tapi kita bagaimana ini menjadi satu dakwah bahwa semua kita akan menjadi satu kebaikan. Dan kami ingin sampaikan yang kajian setiap Sabtu itu nanti namanya kegiatan parenting. Itu akan kita buat rutin setiap 2 minggu sekali. Rutin 2 minggu sekali khusus kajian parenting. Bagaimana menjadi orang tua terbaik untuk anak-anak kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.